Puji Tuhan, kita semua sudah ditebus oleh darahnya yang kudus sehingga kita mempunyai masa depan. Amin. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Ya, senang sekali kami berdua, saya Shirley Gracia. Dan saya Teddy Rahmanto. Ya, kembali hadir untuk memberikan informasi seputar kegiatan ICC. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ICC, kami undang untuk bisa ke lantai 6 untuk mengambil special gift dari betul. ICC. Ada di lantai 6 di meja informasi. Ya, untuk informasi yang berikutnya, Bapak Ibu, pernikahan bukan sekadar bahagia, tapi living for purpose, yaitu agar suami dan istri dalam pernikahan bertumbuh bersama dan berbuah. Jadi Bapak Ibu diundang untuk mengikuti marriage gathering dengan tema Growing Together pada hari Sabtu ini. Jadi hari Sabtu ini tanggal 10 Agustus 2024 mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang bersama dengan Pastor Juan Mogi, Gilgal Senior Pastor. Biaya pendaftaran hanya Rp250.000 per couple. Untuk acara ini karena khusus pasangan suami istri jadi mohon tidak membawa anak ya. Dan untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Lana di nomor yang tertera. Dan kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, Pastor Juan Mogi juga akan melayani kita di tempat ini di 3 ibadah sekaligus. Yes. Ibadah 1, 2, dan 3. Jadi Bapak Ibu bisa pilih atau mau datang semuanya juga nggak apa-apa. Oke, informasi yang berikutnya bagi para orang tua yang memiliki anak remaja, Bapak Ibu minggu yang lalu sudah dilakukan bridging service. Yang mana di ibadah youth ada 20 orang yang graduate dari iKids Winner ke ICC Youth. Selamat ya. Kemudian juga ada 5 orang yang di-graduate dari youth ke college. Jadi bagi orang tua yang memiliki anak remaja yang tertanam di ICC Youth, diundang untuk mengikuti parents meeting minggu depan. Jadi tanggal 11 Agustus jam setengah 12 siang atau setelah ibadah kedua di Youth Hall. Ya, dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu akan memberikan persembahan. Kami di sini ada beberapa cara dalam persembahan, yaitu bisa e-banking, m-banking, atau transfer ke nomor rekening yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Betul. Atau sesudah ibadah selesai, Bapak Ibu bisa memasukkannya di kotak yang tersedia arah keluar gitu. Dan tersedia juga mesin EDC di meja informasi lobby ICC lantai 6. Dan informasi yang terakhir, siapa yang kemarin datang di worship night? Wow, luar biasa, puji Tuhan. Worship sudah tayang, ada di YouTube di Inspire Community Center. Mari bersama-sama menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Sekian informasi hari ini. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Bunga kenanga, bunga mawar. Cakep. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Amin. Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah gembala tercinta kita, Pastor Chandra Sunjaya. Terima kasih Shirley, Teddy. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Kami percaya waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat berharga, di mana benih firman yang hidup akan jatuh di tanah hati yang subur. Dan benih ini akan berakar begitu dalam, bertumbuh begitu tinggi, dan berbuah berlipat ganda, dan kehidupan kami tidak menjadi sama lagi. Kami sambut firman Tuhan dan urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap semangat sukacita, katakan amin. Apa kabar? Dalam keadaan baik semua? Praise the Lord. Well, sedikit pengumuman aja minggu depan. Ya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Juan Mogi. Jadi saudara bisa undang teman-teman, keluarga besar untuk bisa sama-sama dibangun di dalam firman Tuhan. Dan juga pengumuman sedikit tentang perjalanan ke tanah. Siapa yang di sini mau pergi ke tanah perjanjian? Saudara rindu? Tahun depan di bulan Maret rencananya kita akan berjalan lagi berziarah ke tanah perjanjian. Kurang lebih 10-12 hari, dan kali ini kita sedang rumuskan dan rancangkan perjalanannya kemana. Kelihatannya bakalan masuknya dari Mesir lalu ke piramid, lalu ke Gunung Sinai, dan kali ini masuk ke Yerusalem, ke Israel, lalu masuknya sampai ke kemana tuh? Jordan.
Terakhirnya di Jordan, kita akan ke Petra dan sampai ke Wadi Ram ya. Jadi masuknya dari Mesir, keluarnya dari Jordan, itu daerah-daerah yang cukup aman. Jadi siapkan diri saudara, berdoa banyak, amin. Ya, Maret minggu kedua rencananya, dan minggu depan semoga semuanya sudah settle dan bisa diumumkan untuk jemaat yang akan berangkat bersama-sama untuk tahun depan. Oke. Are you ready? Nah, saudara, kita sedang membahas tentang pekerjaan. Siapa yang di sini bekerja? Anybody bekerja. Yang lain ngapain? Ada yang bekerja, punya usaha sendiri bahkan? Hah? By the way, kita sedang membahas faith at work. Artinya segala sesuatu yang kita bahas pastinya nyangkut tentang pekerjaan. Apakah saudara bekerja dalam sebuah perusahaan, bekerja punya usaha sendiri, bekerja di dalam gereja non-profit, atau di dalam sports, di kampus ngajar dan lain sebagainya. Ini akan nyambung sama semua. Karena kita sudah belajar bahwa di dalam Tuhan, pekerjaan apapun yang kau dipercayakan oleh Tuhan adalah berharga. Ya, dunia bicaranya tentang apa kerjaannya, tapi Tuhan katakan apapun pekerjaannya, kita bisa memuliakan Tuhan. Dan ini sesuatu yang akan kita bahas dalam seri ini, bahwa apapun pekerjaan kita bisa pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan. Dan itu pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, tetapi dalam firman Tuhan ada satu ayat yang membawa kita untuk bisa menguji kembali tentang pekerjaan kita. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan ayat 21, yuk sama-sama baca. Saya tahu yang kebaktian kedua biasanya paling semangat. 2, 3 apa? Pegang yang baik. Apa? Uji segala sesuatu. Dalam bahasa Inggrisnya adalah test everything. Ya, uji segala sesuatu dan apa? Pegang yang baik. Kalau bicara tentang pekerjaan, kita harus belajar menguji apa yang kita kerjakan juga. Ya. Karena ada perbuatan-perbuatan atau ada pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan pekerjaan yang tidak membuahkan apa-apa. Pekerjaan yang keluar dari kedagingan, pekerjaan yang keluar dari motivasi yang gak baik, pekerjaan yang keluar dari iri hati, kepentingan diri sendiri. Bisa gak orang kerja karena iri hati? Bisa. Orang kerja karena kepentingan diri sendiri? Bisa, saudara. Dan firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 12, hari ini dikatakan apa? Sudah jauh malam, hampir siang. Marilah kita, artinya Tuhan akan datang segera. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Pekerjaan kita nggak semuanya akan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan, dan kita harus cek apa yang kita kerjakan. Apakah pekerjaan itu mendatangkan berkat bagi banyak orang? Apakah itu merugikan orang lain? Apakah keluar dari hati yang baik, hati yang tulus, motivasinya adalah kasih? Karena saya sering bertemu, mungkin saudara juga bertemu dengan orang-orang yang kerja karena untuk nunjukin sesuatu sama orang yang lain. Ada orang yang mau kerja, mau punya usaha hanya untuk kasih tahu sama orang lain bahwa aku bisa kerja. Ada gak? Ada, saudaraku. Dan akibatnya mereka bekerja dengan motivasi yang keliru. Mengejar jabatan dengan motivasi yang salah. Bekerja hanya untuk menunjukkan siapa aku bisa ini nih sama orang lain. Dan firman Tuhan katakan tanggalkan perbuatan apa? Kegelapan. Karena itu semua gak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, dan kita harus menguji pekerjaan kita. Menguji setiap keputusan saudara. Menguji setiap hal-hal yang kita kerjakan dalam setiap usaha yang saudara lakukan. Amin.
Dan saudara, pekerjaan juga seringkali kita kudu hati-hati dalam hal ini. Kita jangan sampai kita memberhalakan apa yang kita lakukan. Karena tahu saudara bahwa dalam dunia ini seringkali kita punya talenta, kita punya waktu, kita punya semangat. Kita bisa mengerjakan sesuatu dengan all out begitu. Tapi tanpa disadari saudara, orang bisa mulai memberhalakan sesuatu di dalam kehidupannya. Ya. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 21 dikasihkan peringatan kayak gini nih, berhala. Pastor, berhala itu kayaknya zaman dulu deh. Zaman sekarang nggak ada berhala. No, zaman sekarang juga banyak berhala. Ya, dikatakan anak-anakku apa? Waspadalah terhadap segala berhala. Berhala itu apa sih? Berhala adalah sesuatu yang saudara utamakan lebih daripada Tuhan. Itu berhala. Berhala adalah sesuatu yang mengikat saudara atau seseorang, mengikat kita, membuat hati kita terpikat, dan akibatnya kita memberhalakan itu. Dan saudara mengutamakan itu lebih daripada Tuhan. Itu adalah berhala bagi kita. Makanya firman Tuhan katakan waspadalah terhadap apa? Segala berhala. Mungkin ada orang yang memberhalakan yang namanya hobinya. Awal dia mulai masuk punya hobi yang wah dia seneng banget nih hobi ini, kayaknya punya hidup yang baru gitu. Wah dia mulai kerjakan hobinya, makin lama makin terikat masuk di dalamnya. Ya, tanpa disadari, wah dia nggak bisa persekutuan lagi, dia nggak bisa melayani lagi, dia nggak bisa ibadah lagi. Kenapa? Karena aku punya hobi nih, hobinya di hari Minggu, hari ibadah sih memang, tapi ini penting. Kalau nggak aku miss ini, mungkin sesekali saudara dia nggak sadari, tapi kalau terus menerus dia lakukan, lama kelamaan kasih akan Tuhan menjadi dingin. Bisa nggak terjadi? Bisa banget. Ada orang memberhalakan bukan hanya hobinya, memberhalakan pencapaiannya. Apa yang dia bisa capai, kalau dia bisa pajang piala 1, piala 2, piala 3. Wah bangga. Supaya orang datang ke rumahnya, lihat pialanya banyak. Wah. Ada orang yang memberhalakan yang namanya pengakuan dari orang. Sama seperti Saul. Saul nggak bisa tinggal tenang ketika Daud dipuji lebih daripada dia. Ya. Ketika Daud dinyanyikan, Daud bisa menghasilkan lebih daripada Saul, dan Saul nggak enak hatinya, dia nggak merasa bahwa itu tepat. Harusnya aku dong yang lebih ditinggikan daripada Daud, dan akhirnya dia iri hati dan mau membunuh Daud. Pujian sudah jadi berhala bagi Saul. Yang mengerti katakan amin. Ada orang yang juga memberhalakan yang namanya uangnya. Ya, ketika uangnya bertambah banyak, dia mulai terpikat dan terikat dengan uang. Dia mau dapatkan lebih lagi, more is better, dan dia kejar terus, masuk ke dalamnya dan memberhalakan yang namanya uang. Salah satu mungkin contohnya Yudas. Dia jual Tuhan Yesus karena uang. Saudara, banyak hal dalam hidup kita yang bisa jadi berhala. Atau pekerjaan. Mungkin awalnya kita bekerja dengan baik, dan ketika kita bekerja dengan baik kita terpikat di dalamnya dan kita mau mengembangkan pekerjaan kita. Dan akhirnya kita nggak memperdulikan keluarga, nggak memperdulikan Tuhan, nggak memperdulikan yang lain karena kita sibuk dalam bekerja. Tapi satu hal saudara yang saya berdoa, di sini nggak ada. Kok amin cuma di depan? Amin. Di luar sana banyak kayak gini. Maka ini Tuhan itu jenius banget. Tuhan merancangkan yang luar biasa, dan dia
punya rancangan yang demikian bagi kehidupan orang percaya bahwa hidup ini bukan hanya sekedar untuk bekerja. Hidup ini, pola hidup yang Tuhan berikan bukan hanya bekerja, tetapi balance, harus seimbang dengan beristirahat dan rest in the Lord. Sedangkan memang dalam dunia ini mereka memikirkan dan mereka bangga. Kalau saudara bertemu sama orang, sudah tanya sama dia, kamu kerja berapa jam seminggu? Oh, 40 jam. Itu normal, biasa 40 jam. Ya, tapi ketemu sama orang lain, kamu kerja berapa jam satu minggu? Oh, kira-kira 120 jam. Sudah kaget. Ya, impress banget ya. Wow, real, you work like Elon Musk. Kamu kerjanya kayak Elon Musk ya. 120 jam ya dalam seminggu. Dan memang dunia ini kalau bicara tentang pekerjaan, semakin kerja keras, semakin kayaknya bersinar. Ya tuh ya. Kalau sudah pernah dengar gak ini kata apa? Prinsip 996. BBC News bisa. Ini China steps to regulate brutal 996 work culture. Apa itu 996 work culture? Jam 9 pagi di Cina itu sampai jam 9 malam kerja dalam 6 hari. Itu baru kerja. Wow. Ini saudaraku. Dan seorang tycoon, Jack Ma, kalau sudah pernah dengar namanya, dan dia tulis ini, saya kutip dari BBC News. Chinese tech tycoon Jack Ma famously said it was a blessing. Think about this. For anyone to be part of the so-called 996 work culture. Where people work from 9 a.m. to 9 p.m. 6 days a week. Luar biasa, saudara. Mulai ada kegerakan kalau kamu kerja yang benar itu kerja dari yang 9 pagi, 9 malam, setiap hari dalam 6 hari dalam 1 minggu. Itu baru kerja dan itu dinamakan berkat. Ngeri sekali, saudaraku. Puji Tuhan Indonesia gak sampai sana ya. Praise the Lord. Makanya doakan presiden kita, saudara. Ya, ngeri sekali. Dan ini sedang terjadi. Orang-orang dalam dunia ini membanggakan apa yang mereka bisa kerjakan. Tetapi sesungguhnya orang yang bekerja tanpa henti itu adalah bisa jadi menunjukkan bahwa dia kurang percaya sama Tuhan. Bisa jadi, saudara. Orang yang workaholic, orang yang kerja dengan berkelimpahan tanpa henti, kita perlu cek apakah mungkin di dalam hati saudara, di dalam hati orang itu, dia kurang percaya akan berkat Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Karena kalau kita mempercayai Tuhan dan kenal firman-Nya, Tuhan punya rancangan yang lebih untuk kita daripada sekedar bekerja. Sudah tahu Tuhan itu, ini nih, saya punya cara pandang ini. Tuhan itu suka kalau dulu ya, kata sebelahnya dulu. Saya punya cara pandang ini. Tuhan kalau kita kerja keras nih, sampai titik taraf penghabisan, baru di surga keprokin tangan. Wah, hebat kamu kerjanya. Pokoknya kalau keringatnya belum habis semuanya, ya sepertinya surga gak bersorak-sorai. Cara pandang saya seperti itu, saudara, dulu. Jadi saya bekerja, melayani dan lain sebagainya. Pokoknya harus menyenangkan Tuhan. Lagu yang paling saya suka adalah menyenang. Apa? Wah, itu loh. Ya. Tetapi saudara, Tuhan gak demikian. I was wrong. God is not pro-exhaustion. God is not pro-exhaustion. Tuhan itu nggak pro ketika kita habis-habisan di dalam pekerjaan kita dan sampai kita nggak pedulikan hal yang lain. Kita habis-habiskan dalam mengumpulkan uang sampai kita nggak memperdulikan Tuhan. God is not pro-exhaustion. Ya. Seolah-olah Tuhan akan lebih dipermuliakan kalau orang kerjanya 140 jam dalam 1 minggu. No, it's not true. Tuhan dalam firman-Nya dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 2 dikatakan apa? Lihat ini, saudara. Beberapa di antara kita perlu ini.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Siapa yang perlu padang berumput hijau? Ya. Ia membimbing aku ke air yang apa? Tenang. Itu Tuhan kita. Tuhan kita mau membawa kita di padang yang berumput hijau. Entahlah mungkin di Switzerland. Ke air yang tenang, mungkin danau tenang di Kanada. Atau di Tegal sana. I don't know. Tuhan mau membawa kita ke sana. Tuhan is not pro for exhaustion. Jadi kalau orang kerja keras seolah-olah dia mau menyenangkan Tuhan, that is not true. Kita perlu kerja disiplin, kita perlu kerja keras, tetapi kita perlu tahu rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita lebih daripada sekedar pekerjaan dan pencapaian. Coba lihat ayat yang lain. Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang apa? Letih lesu dan punya beban yang berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Sudah bahasa Inggrisnya bagus banget. Matthew 11 dikatakan begini. Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Come to me, kata Tuhan Yesus. Get away with me. And you will recover your life. I will show you, kata Tuhan, how to take a real rest. Siapa yang perlu real rest? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan mau kasih kita real rest. Bukan hanya bekerja. Tuhan mau kita beristirahat. Dalam kesibukan pelayanan, sudah buka dalam Markus 6 ayat 31, kesibukan Yesus dalam pelayanan. Dia katakan kepada murid-muridnya, ini lagi sibuk-sibuknya melayani saudaraku. Di tengah-tengah kesibukannya, dia katakan ini, marilah kita ke tempat sunyi. Supaya kita apa? Sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang orang begitu banyak lalu lalang saudara, mereka gak sempat makan. Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Because so many people were coming and going, they did not even have a chance to eat. He said to them, come to me by yourself. Ini. Apa saudara? To a quiet place. Siapa di sini yang perlu quiet place? Kadang-kadang dengan hiruk pikuk pekerjaan, hiruk pikuk apa yang kita lakukan, kita perlu quiet place, tempat yang tenang, and get some rest. Beberapa di antara kita perlu hal ini. Beberapa di antara kita terlalu banyak dengan kesibukan, terlalu banyak dengan pencapaian, terlalu banyak dengan worry about future. Dan kita kerja luar biasa sampai kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberkati pekerjaan saudara. So that's why God, Yesus katakan, hey, let's find a quiet place. Yuk kita cari tempat yang sunyi. Supaya kamu bisa istirahat. Amin. Mari kita buka dalam Amsal 3 ayat 24. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring apa? Dan tidur nyenyak. Siapa yang perlu tidur nyenyak hari-hari ini, saudara? Makanya kalau lihat orang yang tidur nyenyak, kadang-kadang kita iri ya. Tidur sebentar, hilang saudara. Berbahagialah engkau yang bisa tidur nyenyak. Ya, kadang-kadang orang tidur. Bahkan pembicara-pembicara, pendeta-pendeta masuk ke ranjang, saudara, lampunya mati. Firman Tuhan pukul keliling sini. Gak bisa tidur, saudaraku. Keliling-keliling karena banyak hal yang dipikirkan, banyak hal yang dikerjakan. Kalau saudara pengusaha, saudara pekerja dalam sebuah perusahaan juga pulang ke rumah karena masih mikirkan pekerjaan. Kita sukar kadang-kadang tidur nyenyak. Dalam bahasa Inggris dikatakan, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Siapa yang mau your sleep will be sweet tonight? Terima dalam nama Yesus.
majornya. Dan ini yang Tuhan berikan sama anak-anaknya. Hidup ini bukan lebih dari sekedar pekerjaan. Ya betul Tuhan mau kita bekerja dengan baik. Ya betul Tuhan mau kita mengembangkan apa yang Dia percayakan. Untuk jadi berkat, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan juga adalah supaya kita bisa beristirahat. Dan Tuhan kasih pola ini kepada setiap kita. Dari sejak awal penciptaan dalam Kejadian 2 ayat 2. Ini cara Tuhan bekerja, saudara. Dikatakan ketika Allah menjadikan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Dalam ayat ini kita belajar satu hal, ada waktu bekerja, ada waktu berhenti dari pekerjaan. God work, God rested. Ini polanya, saudara. God work, God rested. Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. By the seventh day, God has finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all the work. From all His work. Ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat. Ini bukan berarti Tuhan capek lalu Dia berhenti, saudaraku. Tetapi karena pekerjaan penciptaan sudah selesai, maka Dia berhenti. Dan ini juga Tuhan kasih kita keteladanan, sebuah pola bagaimana seharusnya anak-anaknya hidup. Ada waktunya bekerja, ada waktunya beristirahat. Yang perlu tidur yang nyenyak, katakan amin. Ya, perlu dua hal ini yang dibangun dalam kehidupan saudara. Dalam Keluaran 20 dikatakan ayat 8. Ini prinsip hari Sabat, saudara. Ingatlah, kuduskan hari Sabat. Ya, ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu orang asing di tempat kediamanmu. Ada waktunya yang Tuhan berikan atas kita supaya kita berhenti dari segala pekerjaan. Sabat artinya to cease, to rest. Ini prinsip dalam perjanjian lama, saudara. Tapi sejak awal penciptaan Tuhan sudah kasih buat ini. Sebelum ada hukum Taurat, Tuhan sudah kasih pola ini bagaimana seharusnya kita hidup. Ada waktunya bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, bekerja dengan disiplin. Ada waktunya kita bisa punya rest yang baik, istirahat yang cukup. Makanya Tuhan kasih kita hari Sabat. Sabat itu adalah hari apa sih? Sabat itu adalah waktu di mana saudara bisa istirahat. Bisa bahasa Inggrisnya bisa muncul. Sabat is a time for rest. Istirahat. Berhenti dari secara pekerjaan kita, segala pekerjaan saudara. Sabat adalah hari di mana kita bisa reflection, bisa mikirkan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, itu Sabat. Sabat adalah di mana saudara membangun relationship, membangun hubungan yang kau miliki di dalam Tuhan. Itu Sabat. That's the purpose of Sabat. Amin. Jadi Tuhan rancangkan ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita beristirahat. Dan kemarin saya lihat satu ayat yang luar biasa, saudaraku. Ini prinsip yang Tuhan kasih sama kita itu dahsyat banget. God is so genius. Dia katakan gini. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Saya ngerti ini perjanjian lama, saudara. Saya ngerti ini adalah hukum Taurat, tetapi prinsipnya sama. Karena sebelum ada hukum Taurat telah ada pola ini. Tuhan kerja dan Tuhan beristirahat.
Dan dikatakan gini, kalau engkau memperhatikan ini semua, Sabat dan lain hari kudus, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan adalah hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka ayat 14. Yuk kita sama-sama baca dengan suara yang keras. Are you ready? 2, 3. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusakayaku, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Waktu Sabat adalah waktu di mana saudara bisa menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Berhenti dari segala pekerjaanmu, membangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, if you observe this, kalau kamu melakukan ini, kamu akan bersenang-senang di dalam Tuhan. Dan Sabat bukan hanya kita berhenti saudara dari pekerjaan kita. Sabat adalah waktu, kalau saudara buka dalam Keluaran 20 ayat 11. 6 hari lamanya engkau Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari apa? Ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Wow, this is powerful. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tahukah saudara, Tuhan memberkati pekerjaanmu dan Tuhan yang sama memberkati istirahatmu. Ya, Tuhan yang sama memberkati pada waktu kita beristirahat, pada waktu kita mengambil Sabat, hari yang dikhususkan untuk kita bisa rest, istirahat, untuk kita bisa refleksi ke dalam diri kita apa yang Tuhan perbuat. Hari di mana engkau membangun hubungan dengan Tuhan, itulah hari yang Tuhan juga berkati dan dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan. Pastor, gimana loh kalau saya nggak kerja? Nanti kalau saya nggak kerja gimana kebutuhan saya? Bahkan tercukupi. Keluaran 16 ayat 29, perhatikanlah. Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti 2 hari. Wow. Ada yang berkata amin. 2 hari, double portion. Hari Sabat adalah hari di mana kita berhenti dari pekerjaan kita refleksi kebaikan Tuhan. Hari di mana Tuhan kuduskan dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan saudara. Dan hari di mana engkau menerima double portion. 2 kali dari apa yang seharusnya kita terima hari itu. Makanya Tuhan kuduskan hari Sabat. Tuhan mau kita menjalankan prinsip ini. Dan saudara, saya tahu di Amerika ada sebuah perusahaan chain restoran besar, restoran ayam chicken gitu ya. Dia jualan ayam goreng, burger goreng gitu ya. Masakannya dari ayam ya dasarnya sudah. Dan dia ngambil prinsip ini, setiap hari Minggu berhenti. Berhenti. Dan kadang-kadang dalam situasi yang seperti itu kita berpikir bisa nggak dia bertahan melawan big names like this and that gitu ya. Gimana dia bisa bertahan? Toh bertahan saudara. Anak saya pernah kerja di situ selama beberapa bulan. Dan dia menyaksikan sendiri bagaimana memang itu adalah tempat yang diberkati Tuhan. Meskipun dia harus tutup hari Minggu dan dia berhentikan hari Minggu sampai hari ini. Saya nggak tahu itu akan berubah nggak ke depan. Karena orang yang memilikinya punya prinsip bahwa dia mau menguruskan hari Sabat, dia mau menguruskan waktunya Tuhan. Prinsipnya bukan hukum Taurat, prinsipnya adalah bagaimana kita mempunyai pola seperti yang Tuhan miliki. Yaitu pada waktu kita bekerja dan kita punya waktu untuk beristirahat. Dan saudara bicara hal ini adalah struggle bagi saya. Kenapa? Karena saya lahir dari keluarga yang kerja.
Ya, saya lahir dalam sebuah toko yang memang kerjaan melulu yang saya lihat. Saya melihat orang tua saya di situ jam 11 malam setiap hari masih kerja. Pulang sekolah saya lihat orang bekerja. Ya. Jadi saya berpikir bahwa hidup ini adalah untuk kerja. It was like, that's my vision. Kayaknya hidup ini adalah untuk kerja nih. Saya lahir dari keluarga pekerja, saya hidup dalam lingkungan kerja. Dan masuk setelah kuliah pulang ke Indonesia, saya berpikir saya harus kerja. Pulang jam 2 pagi dan mulai bekerja, saya keringetan pulang rumah sudah gak berbentuk saudaraku. Kerja. Pada waktu saya tertanam dalam sebuah gereja lokal di situ, belum lagi anak lagi. Ya, tambah lagi anak, tambah lagi. Udah pekerjaan, hari Sabtu kerja, semuanya kerja saudaraku. Pulang, sudah capek sekali. Dan Minggu, there we go, mulai pelayanan. Jam 5.45 atau jam 6 kurang harus ada di gereja. Mulai persiapan, beresin WC, gosokin WC. Semprotin kamar mandi. Karena kalau gembala masuk ke kamar mandi harus wangi. Sampai jam 5 sore pelayanan pulang. Selain kerja lagi. 25 tahun lalu sudah. Dan it's very hard for me to understand Sabat. Susah sekali untuk saya ngerti Sabat. Sampai satu hari, gembala saya sampaikan, kamu pergi dong ke Tanah Perjanjian. Kemana tuh? Ke Tanah Perjanjian. 10 hari. Hah? Gimana maksudnya? Saya harus tinggalin semuanya 10 hari? Cannot, gak bisa lah. Bagaimana mungkin saya punya dari pagi sampai malam pekerjaan, keluarga, banyak banget. Kenapa saya harus tinggalin semuanya? Dan itu pergumulan berat saudaraku. Dan saya gak ngerti prinsip bagaimana Tuhan memberkati hari Sabat. Saya gak ngerti itu. Tapi akhirnya pergumulan kami, akhirnya kita berangkat aja. Ya sudahlah, let's do this. Let's go. Pergi aja saudara. 10 hari saudara. Wah hatinya gak tenang. Pergumulan saudara. Gak tenang. Gimana Tuhan nanti gak beres semuanya. Kalau saya gak ada di situ siapa yang kerjain. All these days ya. Tapi ketika kami pergi saudara. Tuhan ajarkan banyak hal di Tanah Perjanjian. Pagi-pagi berdoa. Saya gak lupa itu. Di balkon saya mulai nanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Apa yang sudah Tuhan ajarkan. Setelah pulang 10 hari. Sudah pulang ke Bandung. Ini 25 tahun lalu ya. Dalam 10 hari itu ini adalah pendapatan yang terbesar. 10 hari. Dari sepanjang usaha itu berdiri. Salah seorang staf saya dikatakan di kantor bilang gini. Kayaknya harus lebih sering-sering pergi. Dan itu bagaimana cara Tuhan memberkati. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan bahwa aku memberkati pekerjaanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup saudara. Amin. Saudaraku gini ya. Memang karena tahu ini arus dunia beda banget. 996. Itu harus dunia. 996 itu blessing katanya. Waduh, ngeri sekali, beda sekali dengan orang dunia. Dan seringkali orang yang kerja dengan keras itu lebih memberikan impresi yang luar biasa sama diri orang, dapat keprokan yang luar biasa, saudaraku. Padahal seringkali orang yang bekerja berlebihan tanpa henti nggak memperdulikan hal yang lain, seringkali that cost him, her or her something great. Bisa mengorbankan banyak hal. Bisa kena fisiknya. Ada seorang teman saya yang jaga toko di sebuah mall di Bandung. Tokonya sedang sangat ramai sekali. Dan akhirnya dia lupa berolahraga, lupa untuk bisa punya waktu sendiri. Dan satu hari dia terjepit syarafnya, saudara. It costs something.
Kalau sudah pernah dengar dari quotes ini dari Steve Jobs, dikatakan begini. Bisa munculkan. The only way to do great works is to love what you do. Ladies and gentlemen. Love what you do. Do great work. And died at 56 of cancer. Karena it cost him something. I don't know what happened. Dan ada quotes lagi dari yang lain. Ini yang di dalam seni dikatakan, I would rather die of passion than of boredom. Saya lebih baik mati karena mengejar passion saya daripada bosan hidup. Tinggal dalam kebosanan. Dan dia namanya Vincent van Gogh, sudah bisa Google sendiri. Meninggal 37 tahun, mental health issues. Stres dan lain sebagainya dan commit suicide, bunuh diri. Tuhan merancangkan ada waktunya bekerja. Amin. Dan ada waktunya beristirahat. Mazmur 127 sebentar akan selesai. Yang tidur boleh bangun. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, waduh, I hope sudah dapat tangkap ayat ini ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, saya boleh undang keyboardis, Renat bisa maju ke depan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Mungkin bahasa Inggrisnya lebih jelas. It is senseless for you to work so hard early morning until late at night. Senseless dikatakan. Fearing you will starve to death. Kalau aku gak kerja, aku bisa menderita lapar dan mati kelaparan. Sia-sia dikatakan. For God wants His loved one to get their proper rest. Siapa nih yang perlu proper rest? You need to rest. And proper rest. Ada terjemahan yang lain dikatakan begini. It is useless to rise early and go to bed late. Mungkin sinetron Korea dan kawan-kawan jam 2 pagi, jam 4 pagi. No. Work your worried fingers to the bone. Don't you know? Apakah kau tahu bahwa God enjoys giving rest to those He love. Tuhan itu nikmatin kalau dia bisa kasih istirahat yang baik sama anak-anaknya. This is the heart of God. Inilah hatinya Tuhan. Kalau saudara tanya hatinya Tuhan apa? Tuhan mau kita kerja, jadi berkat bagi banyak orang, tapi ada waktunya saudara perlu proper rest. Istirahat yang baik. Amin. Nah saudara, khotbah ini bukan license to be lazy ya. Jadi semuanya udahlah tidur aja. Dan malas-malasan, bukan. You know, some of you yang dengar ini, mungkin di online juga, some of you perlu kerja lebih keras. Karena mungkin kurang disiplin, gak pakai waktu dengan baik. Saudara perlu kerja lebih keras. Tapi some of you need proper rest. You know, khotbah seperti ini can save some people life. Kalau saudara nangkap pola yang diberikan Tuhan, bahwa Tuhan mau saudara punya istirahat yang baik. Have this proper rest in your life. Amin.
Siapa yang percaya Tuhan sanggup memberkati kita? Tuhan memberkati, saya tulis ini, Tuhan memberkati kita dalam bekerja dan saat kita bekerja, dan Tuhan memberkati kita saat beristirahat. Saudara ingat pada waktu Adam tidur, di sanalah Tuhan bekerja yang paling dahsyat. Dia menjadikan Hawa pada waktu Adamnya bobo. Siapa tahu pekerjaan Tuhan dalam hidupmu yang paling terbesar pada waktu saudara punya rest yang baik. Belajar mempercayai Tuhan atas segala pekerjaanmu. Amin. Dan saya tahu nggak mudah ini. Kadang-kadang musim kehidupan, kalau apalagi di antara kita yang mulai usaha yang baru, mulai karir di tempat bekerja ataupun pressure yang banyak, seringkali sulit untuk bisa punya waktu yang cukup untuk istirahat. Saya ngerti itu sudah. Kadang-kadang pressure-nya banyak karena kebutuhannya banyak. Apalagi anaknya 5 sudah. Banyak kebutuhannya. Harus sekolah, harus makan, harus punya baju, harus punya ini dan lain dan sebagainya. Macam-macam. Saya nggak mau ini jadi khotbah yang curhat sudah. Tapi pressure-nya di pundak saya ini banyak sekali pressure. Kalau bicara tentang pekerjaan sudah. And I'm struggling with this, but inilah pola yang Tuhan berikan. Dan saya belajar. Kalau sudah tanya, saya tanya sama Tuhan pagi-pagi, Tuhan, apa sih yang Tuhan ajarin sama saya selama 25 tahun? Gini. Dan saya akan tutup dengan ini. Pertama adalah saudara perlu belajar, siapa yang mau punya proper rest? Ya, istirahat yang cukup. Gini, pertama adalah belajar untuk punya batasan. Learn to say no. Belajar untuk bisa berkata tidak. Untuk hal-hal yang gak penting, untuk hal-hal yang gak membuahkan apa-apa. Belajar berkata no. Yes. Know your limitation. Tahu keterbatasan kita. Ya. Dan saya juga belajar bahwa Tuhan bawa untuk kita bisa memprioritaskan mana yang terpenting. Gak semua pekerjaan harus kita yang mengerjakannya. Ada hal-hal yang harus kalau saudara bisa mendelegasikan, biarlah orang lain yang mengerjakannya. Kalau mampu dan memungkinkan dilakukan. Delegasikan hal-hal yang penting itu yang harus kita kerjakan. What you can do the best. That's what you do. That's what you focus on. Gimana pastor kalau saya dalam pekerjaan gimana nih? Saya nggak punya kemampuan atau nggak punya fasilitas untuk bisa melakukan itu. Well, saudara perlu diskusi sama keluarga. Diskusikan sama atasan apa harapannya. Sehingga kita bisa mengatur hidup kita lebih efektif dan efisien. But we need proper rest. Makanya disebut holy day. Holy day. Siapa yang perlu holiday? Yuk kita bangkit berdiri. Dan di bawah nanti di lobby ada tour and travel di sana. No, just kidding. Rest time is not a waste time. Never. And I hope sudah belajar sesuatu pagi hari ini. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, aku percaya kepada Engkau, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Praise the Lord. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk pola yang keteladanan yang Kau berikan atas kami. Ada waktunya bekerja, ada waktunya untuk beristirahat dengan baik. Ajar hamba-Mu dan kami semua untuk bisa mengikuti pola yang Tuhan sediakan. Mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni kami kalau kami gak sadar sudah memberhalakan sesuatu. Sudah mengejar sesuatu lebih daripada yang seharusnya. Kami mungkin digerakkan oleh keserakahan, kami digerakkan oleh iri hati. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami belajar sesuatu bahwa Tuhan inginkan kami hidup, bekerja dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bekerja jadi berkat, tetapi kami juga perlu istirahat yang baik. Prioritaskan hal-hal yang terpenting yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami bersenang-senang di dalam Tuhan. Kami bersuka cita atas apa yang kami terima daripada Tuhan. Ajar kami semua untuk menikmati segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan Yesus berkati para pelayan Tuhan yang telah jadi berkat sepanjang pagi hari ini. Berkati setiap pujian penyembahan yang kami bisa naikkan, Kau yang bertahan. Berkati setiap persembahan yang kami bisa berikan. Dan kami pulang dengan sukacita. Kami tahu satu hal, persekutuan dengan Tuhan gak pernah kembali dengan sia-sia. Mari angkat dulu tangan saudara. Dan terima dengan iman, Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungimu. Tuhan yang dahsyat bekerja dalam hidupmu, menjadikan perjalananmu beruntung dan berhasil. Apapun yang kau kerjakan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Roh Kudus akan menuntun saudara hari demi hari, menjaga diri saudara, dijauhkan dari segala yang jahat dan pencobaan. Dan biarlah hidupmu memuliakan Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah terimanya ucapan syukur, katakan amin. God bless you, happy Sunday. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Juan Mogi. Bawa teman-teman dan keluarga untuk sama-sama beribadah. God bless you. Bye-bye.